Output adalah informasi atau data yang dihasilkan oleh program setelah suatu proses dilakukan. Sumber output antara lain monitor, printer, speaker, file, proyektor, dan lain-lain. Fungsi output. Fungsi output adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan informasi atau luaran dari program kepada pengguna. Fungsi output dalam bahasa C. Fungsi print, kurung, pengertian print adalah fungsi output yang digunakan untuk menampilkan data ke layar monitor dengan format tertentu. Bentuk sintaks, print, spasi, koma, titik, koma, dua di atas format, lalu koma 2 di atas, koma, variabel, kurung, titik, koma. Seperti ini. Fungsi print yang pertama itu menampilkan teks, menampilkan nilai variabel, menampilkan data dengan format tertentu. Lalu jenis format pada print. Pertama, simbol %C. Fungsinya untuk menampilkan satu karakter. Lalu %D, fungsinya menampilkan bilangan bulat atau integer. Lalu simbol %F, fungsinya menampilkan bilangan desimal atau float. Simbol %C itu fungsinya menampilkan string atau teks. Cara penggunaan printf. Sintaks, pagar include stdio.h seperti ini. Lalu int main kurung tanda ini. Lalu char huruf sama dengan koma a. Seperti inilah bentuknya. Hasilnya seperti gambar ini. Untuk hasilnya nanti dimasukkan fungsi puts. Fungsi puts itu pertama sintaksnya puts, koma, kurung, titik koma di atas teks, lalu koma di atas, tutup kurung, titik koma. Hasilnya seperti ini. Puts, kurung, koma, selamat belajar bahasa C. Lalu untuk input. Input adalah data atau nilai yang dimasukkan ke dalam program untuk diproses lebih lanjut. Sumber input antara lain itu ada keyboard, mouse, kamera, mikrofon, scanner, file, dan lain-lain. Fungsi input itu adalah fungsi yang digunakan untuk menerima masukan data ke dalam program. Perangkat standar input dan output standarnya dalam bahasa C, penanganan input dan output standar menggunakan library stdio.h seperti ini, yang berfungsi untuk yang pertama menerima input dari keyboard lalu menampilkan output ke monitor. Fungsi input dalam bahasa C. Fungsi scan itu untuk menerima data dari keyboard sesuai dengan format yang ditentukan. Seperti ini. Scan, lalu ada kurung, titik koma di atas format, lalu titik koma 2 di atas juga, koma, dan variabel. Titik kurung, titik koma. Tanda dan address of digunakan untuk menyimpan input ke alamat memori variabel. Jenis format pada scan. Simbol %C fungsinya menerima karakter, lalu %D menerima bilangan bulat, %F menerima bilangan desimal, dan %C menerima string tanpa spasi. Contohnya penggunaan scaf seperti ini. Teman-teman bisa melihatnya. Lalu hasilnya juga seperti contoh ini. Fungsi fgets. Fungsi fgets digunakan untuk menerima input berupa teks atau string termasuk spasi. Sintaksnya fgets, koma, buka kurung, nama, lalu berikan tanda baris, itu variabel seperti inilah, koma, ukuran, koma, stdin, titik koma.
Contoh programnya seperti gambar ini. Anda bisa teman-teman bisa memasukkannya seperti contoh ini. Lalu hasilnya bisa masukkan ini. Ketepatan memilih fungsi output dan input. Ketepatan memilih fungsi output. Pertama, gunakan print jika membutuhkan format data. Lalu gunakan puts jika hanya menampilkan teks sederhana. Ketepatan memilih fungsi input. Gunakan scans untuk input angka atau kata tanpa spasi. Gunakan gets untuk input kalimat atau teks panjang. Kesimpulannya, input adalah data yang masuk ke program, sedangkan output adalah informasi yang dihasilkan program. Bahasa C menggunakan standar input dan output melalui library atau stdio.h. Fungsi output utama itu print dan puts. Lalu fungsi input utama scan dan gets. Ketepatan memilih format dan sintaks sangat penting agar program berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kalau ada yang salah atau kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.